Shalom, selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Sonya Alfi Umkeketoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Sorek, melayani di Pospelkes Surya Kasih Tembilahan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Ketika pada pagi hari ini Engkau boleh memberkati kami, Engkau menganugerahkan nafas kehidupan bagi kami, sehingga pada saat ini kami dimampukan untuk kembali melanjutkan aktivitas kami. Saat ini Bapa di sorga, ketika kami hendak melakukan seluruh aktivitas kami pun datang untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Bapa, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup, menjadi suluh di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab dari kitab Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17. Kitab Yesaya pasal 40, ayat yang ke-12 sampai dengan 17 yang menyatakan, Allah di atas semua Allah, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan, atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, tentu sebagai manusia kita pernah merasakan hembusan angin di dalam kehidupan kita. Ketika angin menyentuh kulit kita, ketika angin memberikan kesegaran bagi kita. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia kalau kita berusaha untuk melihat angin, maka kita tidak bisa melihat angin itu secara nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya bisa merasakannya. Kita hanya bisa mengalaminya ketika angin itu berhembus, ketika angin itu menyentuh kulit kita, ketika angin itu memberikan kesejukan bagi kita. Nah sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, begitupun di dalam kehidupan kita. Ketika kita berusaha untuk memaknai Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita mungkin tidak bisa melihat Allah secara kasat mata. Kita hanya bisa merasakan kehadirannya melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Kita hanya bisa merasakan kehadirannya ketika kita memiliki iman percaya kepadanya. Dan kita merasakan kehadirannya melalui karya-karyanya yang telah ia kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17, ini merupakan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel di tanah pembuangan. Ketika mereka berada dalam letih lesu, ketika mereka berada dalam kesesakan, Nabi Yesaya memberikan kabar penghiburan. Ia memberikan kabar pengharapan berupa nubuat tentang pembebasan.
Sehingga sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Yesaya pasal 40 dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, Nabi Yesaya menjanjikan tentang pembebasan itu, bahwa pembebasan akan diberikan kepada orang Israel yang percaya kepada Allah. Nah sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, begitupun di dalam ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17, Nabi Yesaya memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang menjanjikan pembebasan kepada mereka adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas, Allah yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat 12 ia katakan, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Tentu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai manusia ketika kita disuruh mengukur langit dengan jengkal, menakar air laut dengan lekuk tangan, kita tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu Nabi Yesaya memberitahukan kepada bangsa Israel di tanah pembuangan bahwa sesungguhnya Allah yang menjanjikan pembebasan kepada mereka adalah Allah yang sangat berkuasa, yang kuasanya tidak tertandingi, tidak terselami oleh pikiran-pikiran manusia. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Nabi Yesaya memberitahukan kepada bangsa Israel, mereka hanya diminta untuk percaya, mereka diminta untuk bertobat dan melakukan perintahnya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Nabi Yesaya juga menyatakan bahwa ketika mereka mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kecerdasan mereka, kepandaian mereka, mereka tidak akan mampu menandingi kemahakuasaan Allah. Mereka tidak akan mampu untuk menandingi kepandaian Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Nabi Yesaya menyatakan bahwa Allah yang akan membebaskan bangsa Israel adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha kasih di dalam kehidupan mereka, maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka hanya diminta untuk percaya. Dan mereka tidak boleh menyamakan diri mereka sama seperti Allah. Justru dalam kerendahan hati, mereka harus bergantung sepenuhnya pada kuasa dan juga karya Allah di dalam kehidupan mereka. Sehingga pembebasan yang dijanjikan oleh Allah layak diterima oleh mereka, bangsa Israel yang berada di tanah pembuangan pada saat itu. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, begitupun di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, seringkali kita bergumul, kita merasa gelisah, kita merasa khawatir tentang kehidupan kita. Ketika kita bergumul, gelisah, khawatir tentang kehidupan kita, maka firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 12 sampai dengan 17 menyatakan kepada kita bahwa kita punya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kasih dan maha karya, yang mampu untuk membebaskan kita. Sehingga kita diminta untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri, melainkan bergantung pada kuasa kasih Allah. Kita diminta untuk percaya kepadanya dan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, ketika pada saat ini kita berada dalam pergumulan, kesesakan, mungkin sakit yang tidak sembuh-sembuh, mungkin pergumulan keluarga yang tidak selesai-selesai, pergumulan ekonomi yang semakin sulit, maka janganlah kita mencari Allah lain dalam hidup kita. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, melainkan datanglah kepada Allah, percayalah kepada kuasanya, percayalah kepada karya dan pekerjaannya. Percayalah pada Dia yang hadir dalam kehidupan kita. Sebab Allah yang berjanji untuk membebaskan bangsa Israel juga Allah yang sama, yang berjanji untuk menolong kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mungkin seperti angin, kita tidak bisa melihat Allah secara kasat mata. Tapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya,
kita berpengharapan kepadanya, kita mengandalkan Dia di dalam seluruh langkah hidup kita, maka kita dapat merasakan kehadiran Allah melalui pengalaman-pengalaman kita, melalui karya-karyanya di dalam kehidupan kita yang tidak terselami oleh diri kita. Karena itu sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, datanglah pada Allah dan berikanlah pengharapanmu sepenuhnya kepada Dia, karena hanya Dialah Sang Pembebas, Sang Penolong dalam hidup kita. Dialah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu dalam hidup kita. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami menyatakan puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, ketika pada saat ini Engkau boleh menyapa dan memberkati kami dengan firman-Mu dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 17 sampai dengan ayat 12 sampai dengan 17, di mana Tuhan firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami bahwa di dalam kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan kekhawatiran, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, yang Maha Tahu terhadap apa yang kami alami. Itu Tuhan, ajar kami agar di dalam kehidupan kami ketika kami bergumul, kami diteguhkan oleh iman dan pengharapan. Kami tetap mengandalkan Tuhan sehingga kami dijauhkan dari tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami dijauhkan dari sikap mengandalkan diri kami sendiri, melainkan kami hanya datang kepadamu, memohon belas kasihan-Mu, memohon pembebasan yang bersumber daripada Engkau. Begitu Bapa, ketika pada saat ini kami pun akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkaulah yang berkenan untuk menuntun dan memimpin kami. Engkau yang berkenan untuk menyertai setiap langkah hidup kami. Sehingga ketika kami memulai aktivitas kami memulai tugas tanggung jawab kami dapat melakukannya bersama-sama dengan Tuhan yang hadir dan mendampingi kami. Dan kami pun berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami bergumul, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau hadir dan menolong kami. Itu Bapa, kami mohon bukakanlah jalan keluar terbaik bagi kami. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat mengatasi segala pergumulan kami dengan tuntunan dan pimpinan yang bersumber hanya daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, kiranya Tuhan berkati. Biarlah ketika kami memulai hari ini, kami memulai dengan keteguhan iman, dengan sikap percaya dan pengharapan, sehingga kami beroleh sukacita, kami beroleh damai sejahtera yang bersumber hanya daripada Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami bawa hanya ke dalam satu nama, Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Sang Sumber Pengharapan, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.